Punya wasir atau ambeien, kapan sih perlu dilakukan operasi? Apa operasi itu harus? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyebab terjadinya wasir adalah akibat terlalu lama atau terlalu sering mengejan saat buang air besar atau saat proses persalinan ya pada ibu melahirkan. Kemudian kekurangan serat alias malas makan sayur maupun buah-buahan. Nah, jadi teman-teman ya itu penyebab yang umum. Nah, wasir ini ada dua jenis. Ada yang wasir ataupun ambeien eksternal, ada yang ambeien internal. Nah, ini berdasarkan letak terjadinya wasir itu. Apa saja gejala wasir? Secara umum ada beberapa gejala wasir yang dapat dirasakan, yaitu gatal ya atau iritasi di daerah anus. Kemudian tidak nyaman atau nyeri di daerah anus. Kemudian buang air besar, berdarah. Nah, lalu ada benjolan dan pembekakan di anus. Kemudian ya ada gejala yang dapat dirasakan oleh penderita wasir berdasarkan lokasi terbentuknya wasir ataupun ambeien. Itu ada ambeien internal, yaitu ketika terletak di dalam. Ambeien jenis ini itu tidak terlihat, tetapi gesekan oleh tinja saat buang air besar ataupun BAB secara terus-menerus, terutama ketika mengejan ataupun tekstur tinjanya itu keras, itu dapat merusak permukaan ambeien tadi, kemudian menyebabkan BAB berdarah. Nah, lama-lama pembekakan pembuluh darah di usus besar tadi ya di bagian akhir, ya ini bisa akhirnya keluar melalui anus. Nah, keluar pembuluh darah ini itu disebut dengan ambeien internal ataupun wasir internal ataupun hemoroid internal. Nah, ini dijadikan patokan untuk melihat derajat keparahannya. Ada yang tingkat 1 itu kalau seandainya wasirnya itu belum keluar ke anus. Tingkat 2 itu bila dia keluar dari anus tapi dia bisa masuk sendiri ya tanpa bantuan. Nah, kalau yang ketiga itu bisa keluar tapi bisa dimasukkan kembali dengan jari, jadi perlu bantuan dia. Nah, kalau keempat, dia keluar dan tidak bisa dimasukkan sama sekali. Masuk sendiri nggak bisa, dimasukkan dia nggak bisa. Kemudian ambeien eksternal. Wasir ataupun ambeien jenis ini itu akan terasa gatal. Kemudian, bila dia tergesek ataupun mengalami iritasi, bisa menimbulkan BAB berdarah. Nah, pembekakan pembuluh darah ini akan mudah terlihat ya sebagai benjolan di anus karena memang dia letaknya di luar. Ambeien eksternal maupun ambeien internal ya tingkat 1 maupun tingkat 2 ini bisa ditangani dengan perawatan secara mandiri di rumah, yaitu dengan cara perbanyak konsumsi makanan tinggi serat, sayur buah-buahan, ya minum air putih cukup 8 gelas ataupun 2 liter setiap hari, ya hindari mengejan saat buang air besar, hindari duduk terlalu lama di kloset ya, di toilet saat buang air besar. Nah, hindari juga misalkan membaca, main HP ya saat ke toilet. Nah, duduk dan rendam bokong ya di dalam bak air hangat ini bisa membantu mengatasinya. Jadi bisa dilakukan beberapa kali sehari atau menggunakan obat herbal yang mengandung daun ungu untuk meredakan gejala wasir ini untuk sementara ya. Nah, kalau mengalami BAB berdarah atau menyebabkan keluhan, ya sebaiknya memang konsultasikan ke dokter. Waktu yang tepat untuk operasi wasir atau ambeien itu sangat bergantung pada kondisi. Tetapi secara umum, operasi dipertimbangkan dalam beberapa situasi. Nah, yang pertama itu wasir stadium lanjut, artinya stadium 3 dan 4. Nah, kalau stadium 3 itu benjolan wasirnya itu kan keluar dari anus saat beraktivitas atau saat BAB ya. Nah, itu bisa dimasukkan kembali dengan bantuan jari. Kalau stadium 4, itu benjolan wasirnya itu keluar dari anus dan tidak dimasukkan kembali ya, karena memang dia nggak bisa dimasukkan ya, sama sekali nggak bisa. Bahkan bisa semakin membengkak dan semakin nyeri ya kalau seandainya terjadi di stadium 4. Nah, yang kedua, pengobatan non-operasi gagal. Jika sudah dilakukan nih, misalkan perubahan gaya hidup, obat-obatan sudah diberikan, ya prosedur minimal invasif sudah dilakukan tapi nggak berhasil mengurangi gejala, ya baru dilakukan operasi. Nah, yang ketiga, perdarahan hebat dan berulang. Jadi kalau wasir itu menyebabkan perdarahan yang banyak dan sering, ya ini kan nanti bisa beresiko mengalami anemia ya ataupun kurang darah dan tentu mengganggu kualitas hidupnya. Yang keempat, nyeri hebat.
terutama jika terjadi trombosis, artinya pembekuan darah ya pada benjolan wasir. Nah, yang terakhir komplikasi lain seperti infeksi atau strangulasi ya, wasirnya itu terjepit, kemudian ini walaupun jarang terjadi, wasir terjepit tapi bisa terjadi. Nah, untuk menentukan apakah operasi adalah pilihan terbaik, tentu dokter akan melakukan pemeriksaan dulu ya, mulai dari menilai stadium wasirnya, tingkat keparahannya, kemudian respon dari pengobatan sebelumnya, ya, baru nanti dipertimbangkan apakah perlu operasi atau tidak. Nah, kalau memang perlu operasi, ya operasinya ada macam-macam. Ada yang pertama itu ada namanya rubber band ligation. Jadi, dia wasirnya itu dicepit dengan karet khusus, ya, kemudian nanti dia akan mengecil dan terlepas sendiri. Nah, yang kedua, skleroterapi. Jadi disuntik sehingga wasirnya menjadi jaringan parut dan mengecil. Yang ketiga, terapi laser. Jadi menggunakan sinar laser untuk mengecilkan dan mengeraskan wasir. Yang keempat, hemoroidektomi, artinya mengangkat seluruh wasir. Nah, yang kelima, staplet hemoroidopeksi. Nah, jadi teman-teman ya, itu beberapa metode operasi yang dilakukan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.